Halo, shalom, shalom. Selamat bergabung untuk teman-teman. Halo, halo. Selamat bergabung untuk teman-teman. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk seperti biasa share ke teman-teman terdekat, ke keluarga, atau seluruh anak-anak muda Katolik yang teman-teman punya di kontak Instagramnya untuk boleh join di dalam Instagram ini. Jadi caranya seperti biasa, di pojok kanan bawah itu ada gambar pesawat kertas. Yuk kita mau pencet, terus kita boleh share ke orang-orang yang kita mau ajak untuk join. Undang sebanyak-banyaknya. Halo Shalom yang baru bergabung. Ada Shalom Creative Ministry ya. Halo Shalom. Ada C Devi, ada CAD, C Yulan. Yuk terus kita mau ajak teman-teman, kita mau ajak saudara kita. Kita mau memanggil seluruh anak muda Katolik ya untuk boleh bersama-sama kita mengobrol santai sore hari ini. Oh iya teman-teman, ini akan dibuka sesi tanya jawab pada akhir sesi. Jadi yuk teman-teman yang juga punya pertanyaan atau punya sesuatu hal yang teman-teman mau tanyakan seputar dengan new normal, saya undang juga untuk boleh nanti tulis pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Oke ya. Oke, sekarang kita mau undang pembicara kita, pembicara yang di HSM. Sambil menunggu. Nah, udah mulai join. Halo Ko. Shalom. Oke. Shalom Sandra. Gimana kabarnya? Loh, kabarnya luar biasa. Wah, puji Tuhan. Kok, ini kan sudah banyak yang udah mulai pada join. Boleh dong perkenalkan diri sebentar. Namanya. Oke. Iya, jadi perkenalan dulu ya. Oke, nama saya adalah Kak Budi Kusumo. Saya dari komunitas Seman Salvation Ministry. Pelayanan saya juga di Badan Pelayanan Keuskupan Surabaya. Jadi seringkali juga sama-sama teman-teman dalam BPK Surabaya, juga seringkali kita melayani bersama-sama. Saya udah menikah. saya udah menikah. Istri cukup satu, ya. Istri cukup satu, anak diberkati oleh Tuhan 2. Gitu ya. Wah, puji Tuhan. Pekerjaannya mungkin kok. Sekarang mungkin kesibukan sehari-harinya apa nih Koko? Ini pekerjaan atau kesibukan ini? Masa-masa begini kan masa-masa. Oh iya, pekerjaan terus kesibukan sehari-harinya. Oke, kalau pekerjaan, jadi saya pekerjaannya di bidang pendistribusian material bangunan ya, jadi importir granit buatan untuk orang-orang yang bangun-bangun rumah, nah seperti itu. Kemudian kalau dikatakan kesibukan sehari-hari, ya ini teman-teman memang berbeda ya daripada umumnya. Jadi kesibukan sehari-hari work from home itu yang pasti, jadi kerja di rumah. Kemudian selain itu juga mainan sama anak. Ini kan waktunya quality time ya. Mainan sama anak. Iya, quality time yang luar biasa lah hari ini. Terus kemudian karena anak saya juga baru lahir ya, jadi seringkali saya juga bantuin mainan, bantuin merawat dan sebagainya. Karena kebetulan kan ini kan juga hari raya ya, hari raya Idul Fitri kan juga ada suster atau pembantu juga mungkin lagi pulang. Jadi ya kesibukan sehari-hari rata-rata bersih-bersihin rumah sih. Oh, jadi sambil nyambi ya, bekerja di rumah sambil bantu-bantu pekerjaan rumah. Yes. Udah berapa lama? Jadi work from home gini, actually kalau dikatakan berapa lama, sebenarnya pekerjaan saya itu dari tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 saya ini udah bekerja sendiri. Tahun 2015 saya bekerja sendiri ini, sebentar ini ya. Rata-rata pekerja saya memang di rumah. Jadi saya hanya keluar kantor itu kalau ketemu klien baru
atau kalau kelilingan, kalau buka market baru, nah itu harus keluar kota, ke luar pulau, nah itu saya baru keluar. Nah, jadi kalau enggak rata-rata saya di rumah kok. Oh, jadi bukan suatu hal yang baru ya bagi Ko Budi untuk work from home ya? Iya. Iya, betul. Kalau dikatakan apakah hal baru, ya memang bukan hal yang baru dalam segi pekerjaan ya. Biasanya bisa bisa olahraga, bisa fitness, nge-gym gitu ya. Sekarang nggak bisa gitu. Oh ya, itu yang mungkin berbeda ya. Oh, ini kan Betul. sekarang kita lagi Mm, rame nih di masa-masa pandemik ya. Orang biasa bilang ini mm, mm. lagi masa-masa pandemik. Menurut Koko sendiri, tanggapan Koko mengenai COVID-19 ini apa sih, Kok? Wah, luar biasa kalau di ngomong tanggapan ini. Tanggapan Soalnya ya? gini, tanggapan ya, tanggapan. Banyak ya. Jadi kan kita percaya gitu loh, segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan itu terjadi gitu ya. Maksudnya ini pasti diizinkan Tuhan terjadi. Kalau Tuhan nggak ngizinin nggak mungkin terjadi. Itu pasti kita itu mendapat banyak hal baru. Saya katakan kalau misalnya dikatakan tanggapan pertama, saya belajar kalau apa seringkali kita manusia ya. Ini poin pertama yang saya pelajari dari ini. Iya ya, manusia mungkin selama ini orang yang paling merasa yang paling hebat dan sebagainya. Tapi ternyata kena makhluk yang which is nggak bisa kena mata saja udah buat kita itu kewalahan seluruh dunia gitu loh. Ya, ya, Jadi ya. ini pembelajaran di mana kita sebagai manusia itu nggak boleh sombong mungkin ya. Kita nggak boleh sombong sama sekali gitu. Ternyata manusia yang dikira superior tapi ternyata kita ini sebenarnya lemah gitu. Kalau nggak bersama Tuhan itu lemah sekali. Ada juga saya pelajari juga dari COVID-19 ini ya, itu saya sempat baca-baca sejarahnya. Jadi kan kita tahu ya ternyata kalau hal-hal seperti ini nggak terjadi kali ini aja, dan sebelum-sebelumnya pernah ya. Jadi kayak mungkin teman-teman pernah baca apa kasus cacar itu yang fenomenal dulu sekali. Terus kemudian masuk ke flu Spanyol ya, terus ada MERS, ada SARS dan sebagainya itu ya. Ternyata COVID-19 ini berbicara ke depannya, katanya loh ini, ke depannya itu tetap selama manusia bersinggungan dengan alam. Jadi kalau selama manusia serakah ya, selama manusia serakah dan dia itu meluaskan habitatnya dan menggeser kehidupan binatang, katanya hal-hal seperti ini akan sering terjadi kok ternyata. Entah 100 tahun sekali, entah berapa ratus tahun, pokoknya selama manusia itu serakah, jadi mengambil wilayah yang entah hewan dan tumbuhan yang kita geser, itu akan terjadi hal seperti ini lagi. Jadi ini bukan sesuatu, oh ini akhir dari COVID-19. Enggak juga sih. Ternyata nanti akan ada lagi penyakit-penyakit baru lagi. Nah, jadi di sini aku belajar ya sebagai manusia itu kita harus, dari COVID-19 ini saya belajar harus menempatkan posisi kita itu benar-benar sebagai manusia, benar-benar sebagai pemelihara dunia gitu. Jadi bukan karena kesalahan. Itu sih yang aku pelajari. Kan? Jadi kalau selama manusia itu masih sombong, masih sok-sokan, Tuh, ini berarti sebenarnya iya. ya kurang lebih akan terjadi seperti ini terus ya. Iya, jadi seperti itu. Kalau selama manusia dia mengambil wilayah, jadi semakin serakah lah ya. Kita sampai serakah mulai menghabiskan sumber daya alam dan sebagainya. Memang akan terjadi hal-hal seperti ini. Soalnya Sandra itu cukup sering mendengar banyak sekali orang-orang di luar sana bilang bahwa COVID-19 ini sebenarnya Allah itu sedang menghukum. Ya apa ini kok tanggapan Koko? Ya, ini luar biasa ya. Apakah Allah ini sedang menghukum? Kita punya prinsip ya bahwa segala sesuatu yang baik itu Allah berikan berkat, kesembuhan, rezeki, pemulihan dan sebagainya. Tapi kalau segala sesuatu yang kata kita kan hal yang negatif itu Allah izinkan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi kita sebagai umat Katolik ini jangan sampai bingung, oh Allah kita ini kayak Allah yang sadis gitu ya. Salah titik sikat, salah titik sikat, salah titik sikat gitu. Enggak. Justru pada momen ini itu Allah itu malah menolong banyak manusia. Kalau saya lihat gini, kalau saya lihat ya dari berita-berita pada umumnya ya. Saya lihat ini kan COVID-19 ini juga asalnya dari hewan ya, dari hewan Ya, di Wuhan sana. Jadi which is karena katanya ini kalau saya lihat dari mostly berita, meskipun ada banyak teori konspirasi, tapi saya ambil berita yang pada umumnya itu orang yang menikmati mengkonsumsi hewan liar, katanya seperti itu. Nah, dari awal mula di sini bisa dikatakan bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan gitu. Maksudnya bukan Tuhan langsung dus, wah turunkan penyakit gitu, enggak. Tapi karena manusia yang kita lihat tuh kok diserakah seperti itu, sehingga akhirnya kita ada akibatnya. Tapi tetap saya lihat gini, apapun kesalahan manusia, saya lihat tuh karya Tuhan tuh luar biasa. Dia tetap menolong kok. Dia tetap menolong dengan memberikan memberikan rahmat perlindungan bagi keluarga kita, teman-teman mungkin puji Tuhan juga teman-teman yang saat ini juga masih menjaga kesehatan. Nah, sendiri
Sehingga saya lihat itu Tuhan itu tetap berkarya dalam pelindungan umat manusia gitu. Jadi nggak sampai sesuatu yang fatal gitu. Ini kan tetap kita belajar dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya rasa seperti itu sih. Ya, wow, luar biasa ya. Teman-teman, shalom yang baru join. Shalom, shalom. Shalom semuanya. Teman-teman, sekali lagi saya undang untuk teman-teman boleh mengajak anak-anak muda di luar sana untuk tetap boleh join di dalam acara kita siang hari ini. Undang sebanyak-banyaknya, kita mau ramaikan Instagram BPK Youth sore hari ini ya. Jadi, oh ya, Kok Budi, kembali lagi ya. Ya. Semisalnya nih, kan tadi Koko bilang, sebenarnya perubahan itu nggak banyak, karena dari dulu Koko juga sudah cukup sering ya untuk kerja di rumah ya, work from home dan lain sebagainya. Tapi ada dong pasti perubahan-perubahan yang signifikan di dalam mungkin hal-hal Koko berelasi dengan sesama. Dulu mungkin Koko bisa ya, Koko ini kan Sandra taunya cukup aktif nih di dalam dunia pelayanan ya, cukup aktif di kalangan anak-anak muda. Pasti ada dong ya perbedaan-perbedaan spesifik, apa dampak yang Koko alami ketika COVID-19 ini. Boleh dong Koko di-sharingkan juga. Ini perbedaan dalam hal apa dulu? Supaya lebih mengarah. Perubahan dalam hal apa? Mungkin dulu kan Koko bisa nih berelasi dengan bebas lah istilahnya ya. Mau bawakan firman atau di mana-mana ya. Oke, kalau kita ngomong relasi dalam hal teman-teman lah, kita dalam hal teman-teman komunitas gitu, atau teman-teman sekolah. Jadi yang pasti sebagai umat manusia itu pasti ada perbedaan di mana kita kangen pasti. Kita pasti mereka kangen. Padahal nih manusia itu kan juga punya apa ya? Ada kebutuhan komunikasi. Namanya manusia kan makhluk sosial. Dia ada kebutuhan komunikasi, kebutuhan sentuhan. Jadi kita menyapa teman, yo gimana kabarnya? Itu kan juga sebuah kebutuhan gitu. Ya jadi memang signifikannya memang saat ini apa ya? Bahasa tubuh ini rindu. Rindu melihat teman-teman, rindu mungkin lihat ngerangkul teman, gimana kabarnya, yo, dan sebagainya. Terus gimana bercanda bersama teman-teman, kan penting juga. Soalnya kalau kita bercanda kan kita juga ingin lihat realnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara relasi signifikan, ya memang kita rindu. Kita rindu ketemu teman-teman. Itu jadi saya rasa itu yang mungkin, apa ya, kehausan gitu. Kita rindu, pengen ketemu, tapi juga ya hanya cuma bisa lewat online dong. Ya. Anjuran pemerintah tetap harus taat. Harus taat ya. Walaupun hati ini rindu ya. Walaupun kata Dilan rindu itu berat. Iya. Waduh, rindu itu berat. Apalagi mungkin anak-anak muda yang pacaran juga, tapi mereka juga harus terbatas social distancing ya. Kita harus belajar taat ya. Nah, ini untuk anak muda, mereka yang misalnya yang sedang pacaran. Jadi saya beritahu ya, tolong belajar menahan diri. Penguasaan diri itu penting. Jangan kangen pacar gitu. Saya menemukan ada beberapa anak muda kangen pacarnya. Dia berangkat naik mobil udah ke rumah pacarnya. Waduh, saya kira. Jadi gini, kita belajar penguasaan diri. Jadi teman-teman kalau misalnya bagaimana dalam hal pacaran ini, mungkin saya bisa kasih beberapa tips lah ya. Jadi teman-teman yang pertama kalau yang sedang pacaran, yang pertama tetap membangun komunikasi. Nah, komunikasinya ini itu dalam arti begini, komunikasi kalian bisa lewat telepon dan lewat video call, tetapi yang paling penting itu jangan habiskan seharian itu untuk komunikasi. Saya kasih contoh. Biasanya kalau misalnya kita kontak pacar kita gitu, waduh, bisa kita ngomong sampai 20 menit, 30 menit saja. Ya telepon secukupnya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita anggap aja kita telepon 5 menit ya, 5 menit, 10 menit, besoknya 5 menit, 10 menit, kita bisa mengatur isi pembicaraan. Nggak kehabisan bahan. Loh, coba bayangin. Kalau kamu kehabisan bahan, pasti kamu rata-rata ngomong, hari ini udah makan belum sayang, gitu kan? Pasti ngomong gitu kan? Hari ini udah tidur belum? Coba itu kalikan 30 hari atau kalikan 6 bulan gitu misalnya, PSBB ini 6 bulan gitu, pasti bosen, San. Makan ternyata, tapi belajarlah, coba kita waktu atur telepon dengan jangan terlalu panjang, karena itu membantu kita untuk punya bahan pembicaraan. Yang kedua, boleh sekali-sekali kalau teman-teman kalau mau kencan digital dong. Tahu ya kencan digital ya? Jadi pakai Zoom gitu. Nah, di meja makan ya. Having a good dress gitu ya, kalian pakai baju yang bagus ya, kita ngomong jadi kencan. Nah, itu bagus. Jadi kalian bisa melakukan hubungan kencan tetapi lewat digital. Itu juga membantu suasana baru. Dan yang ketiga juga ini penting.
kalau dalam modul Catholic Relationship Goals ya, itu momen-momen seperti ini justru digunakan untuk membangun sebuah perencanaan di masa depan. Jadi kalau misalnya mereka yang pacaran saat ini, saya beritahu, mungkin saat ini kamu sama pacarmu ngomong, habis PSBB kita selesai yuk, kita apa mau mungkin kerja bersama, mau mungkin nabung untuk liburan kemana. Jadi menyiapkan masa depan. Mungkin yang mau menikah, nah ya kita mau nikah, kita bisa lihat-lihat online, gitu, nyiapin vendor, terus kita diskusi, nyiapin ngomong vendornya pakai apa dan sebagainya. Jadi ini adalah momen di mana kalian bisa planning. Jadi bukan ngomong gimana hari ini ngapain, besok hari ini ngapain, besok hari ini ngapain. Quality talks gitu dong. Oh, oke. Berarti nggak hanya Dan trik lah bahas, untuk membantu. berarti nggak hanya bahas hal yang itu aja ya, tapi belajar juga menjadi mengubah gaya pacaran yang dulu itu menjadi gaya pacaran yang modern ya, yang kreatif ya. Jadi kayak tadi Koko Budi bilang, kita bisa lah kencan digital. Terus mungkin juga kita Ya, bisa belajar mungkin ya dari masa-masa seperti ini juga kita bisa belajar ya untuk plan ke depan, apa yang harus dilakukan. betul, Lebih menghargai waktu betul. juga nggak sih kok kalau saat-saat seperti ini? Jadi kayak, Iya, betul. Justru ini adalah momen kita nggak wasting our time. Kita nggak wasting our, tapi kita itu make a good quality time gitu loh. Kalian akan bisa menghargai waktu pada saat ini. Jadi kalian nggak spend juga waktu sampai nganggur begitu lama dengan ngomong-ngomong yang mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bermanfaat lah saya katakan. Ini adalah momen penting untuk quality talks with your spouse gitu ya, with your girlfriend, with your boyfriend. ya. Berarti teman-teman ingat, ayo kita mau belajar untuk kita menerapkan pacaran kreatif ya dengan 3 hal yang tadi Ko Budi bagikan. Nah, ngomong-ngomong Niko, sesuai tema kita hari ini, kita mau belajar untuk deal dengan new normal. Nah, tadi kan Sandra sempat ngomong, Koko sempat ngomong, bayangkan aja kalau PSBB-nya ini 6 bulan. Terus ngomongnya setiap hari, terus gitu. Nah, akhirnya banyak juga kan yang bilang, cukup banyak informasi yang bilang bahwa bisa jadi sampai akhir tahun ini COVID ini belum berakhir, bener ya? Sehingga muncul istilah new normal. Nah, bagi Ko Budi sendiri, sekali lagi nih, tanggapan Ko Budi tentang kata-kata new normal itu seperti apa sih? Oke, ini memang the core ya. Hari ini kita berbicara intinya. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman berbicara new normal, sebenarnya kalau dari sejarah umat manusia, kita itu sudah mengalami new normal berkali-kali kok. Cuman saya kasih contoh gini. Contoh paling sepele lah, mungkin teman-teman pernah belajar sejarah. Dulu kalau orang berdagang, dia tukar namanya barter, kita tukar barang kan. Kemudian menjadi tukar pakai mata uang, pakai uang kertas dan uang logam. Itu sebenarnya new normal. Ya. Kemudian dari uang kertas, uang logam, mungkin ke depannya kita udah pakai uang digital, cuman by transfer handphone doang, atau barcode doang. Itu sudah new normal. Jadi sebenarnya dalam masa hidup kita itu new normal itu terjadi berkali-kali. Cuman memang biasanya prosesnya itu pelan. Jadi mungkin kalau misalnya ya anggap aja COVID ini nggak ada, mungkin pergantian dari mata uang yang rupiah kita pegang menjadi digital itu mungkin akan perlu waktu lama, pelan-pelan disosialisasikan dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya kita itu kita ini dipaksa lebih cepat new normalnya, dipaksa lebih cepat. Nah, sehingga mungkin orang kaget gitu, loh ini apa, kok berubah, hidup saya kok berubah dan sebagainya. Tapi sebenarnya enggak lah, kita sebenarnya udah sering kali new normal kok, cuman ya kali ini lebih cepat aja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, gimana, apakah arti new normal sendiri? New normal itu berbicara adalah sebuah gaya hidup baru, San. Jadi sebuah gaya hidup yang berbeda daripada kita sebelumnya. Gaya hidup seperti apa yang berbeda? Dari semua faktor. Contoh, nah kita ngomong dulu mungkin yang bekerja saat ini, teman-teman yang bekerja, mungkin ke depannya sudah nggak perlu lagi kantor secara fisik building gitu loh. Tapi mungkin kita ke depannya mungkin bisa kerja di rumah. Saya sempat baca kemarin itu kalau nggak salah di mana ya, itu ada namanya Tristan. Nah, Pak Tristan Horks ini dari Jerman. Dia itu belajar tentang tren bisnis masa depan. Ini saya kasih contoh dalam bidang pekerjaan dulu ya. Jadi tren bisnis di masa depan itu orang itu pengen begini loh. Dia pengen di Hallstatt Australia sambil memandang pemandangan gunung yang begitu indah gitu ya, sambil ngetik kerja gitu, tapi pemandangannya di alam yang begitu indah. Nah, tetapi mereka bisa terkoneksi. Jadi sebenarnya nanti kalau dalam bidang pekerjaan teman-teman yang bekerja di sini, new normal ke depan itu adalah di mana kita ini akan mengalami satisfaction, kepuasan diri sendiri, sehingga bisa memberikan kerja yang optimal karena dia bisa kerja dengan dekat dengan orang-orang di lingkungan, di rumahnya gitu. Nah, seperti itu. Biasanya kalau saya pelajari dari artikel itu bagus sih, San. Dia bilang
nanti ke depannya kita mungkin ketemu itu cuma untuk urusan meeting doang. Tapi sisanya kita kerja dimanapun. Nah, itu katanya tren bisnis ke depan. Kita kerja dimanapun. Mau mungkin Sandra mungkin kerja di bawah menara Eiffel gitu ya, sambil kalau meeting tinggal Zoom gitu. Ya, Itu arahnya ke sana gitu lah. berarti punya Itu dari kepuasan tersendiri Jerman. ya. Bekerja sambil Iya, kita juga punya kepuasan tersendiri ya. Nggak sumpek lah yes. istilahnya ya. Betul. Jadi malah saya kaget ketika saya membaca artikel itu loh. Malah orang-orang yang kerja seperti itu lebih maksimal karena dia nggak stres. Dia bersama dengan orang-orang yang dia cintai, dia bisa memberikan yang terbaik. Yang mungkin nggak bisa diterapkan di semua bidang usaha ya, tapi ini kan saya lihat dalam kasus-kasus yang tertentu lah seperti itu. Kemudian mungkin dari hal kencan. Nah, teman-teman yang mungkin kencan di sini, mungkin gaya hidup yang baru sekarang kita lebih higienis. Jangan heran nanti suatu hari masuk ke gedung biskup gitu ya. Mau duduk itu disemproti, ada orang nyemprot-nyemproti, ya nggak heran kita udah nggak heran. Mungkin gaya salaman dulu kita dapat tangan seperti ini, sekarang udah seperti ini. Itu gaya-gaya hidup yang akan mengalami perubahan dan sebagainya. Nah, prinsipnya kalau new normal ini saya lihat ke depannya itu intinya kita ini akan semakin apa ya? Kita ini akan semakin tergabung dalam dunia digital, ya, dan kita tetap bertemu ketika ada keperluan. Arahnya ke arah sana. Jadi yang saya takutkan tuh, San, kamu pernah nonton Wall-E, film Wall-E? Belum, ya apa itu kok? Pernah Wall-E. Jadi gini, itu intinya pokoknya terakhirnya itu manusia-manusia di sana itu cuma hidup di kursi, kemudian dia pakai VR, terus kita ketemu di dunia internet digital. Nah, ya, jadi itu kan seperti itu ya. Iya, karena kita memang diarahkan untuk semakin terikat. Kan dunia internet ini kan semakin menyatu. Jadi new normal ke depan bagi teman-teman, kita belajar akan lebih higienis, kita akan punya cara kerja yang baru. Kencan pun caranya juga mungkin baru ya. Kencan mungkin kita mungkin kalau kencan itu kalau misalnya ya, tadi saya katakan di gedung biskup kita harus lebih tahan lama ngantri, mungkin karena selama virus ini nggak bisa hilang, mungkin kalau gedung biskup isinya mungkin 300, ya kalau kalian kencan jangan-jangan isinya cuma 150. Which is kalau 150 berarti kan harus sabar ngantri beli tiketnya kan, kamu kan nggak bisa nonton langsung kan. Jadi the big point, kalau malah saya lihat ya San, new normal ini, itu menguji kita sebagai umat Katolik kesabaran. Nah itu aja. Jadi menguji kita sebagai umat Katolik mengenai kesabaran ya? Ya, itu akan ujian kita itu nanti. Kok Budi punya pengalaman mungkin? Khususnya di dalam hal kesabaran ya, di dalam, kan kita diminta untuk kita akhirnya umat Katolik ini belajar juga mengenai kesabaran dan lain sebagainya. Nah, ada nggak kok contoh konkret yang Koko alami mengenai kesabaran itu sendiri? Saat ada ini? Sih, jauh-jauh San. Ngantri aja di supermarket aja untuk beli kebutuhan sehari-hari. Aduh. Ya kalau ada beberapa supermarket bahkan maksimal 20 orang di dalamnya. Jadi bayangin, yang mau beli itu ngantri di luar gedung loh. Iya betul sih. Bayangin. Itu aja contoh kesabaran itu. Untuk sekarang ya, paling kelihatan itu sih memang kalau kita pergi ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, pasti rame banget ya, antrian sampai rame gitu. Oke, teman-teman yang mau terus bertanya, yang mau kepo nih, misal dengan istilah new normal atau hal apapun yang mengenai hal ini, teman-teman boleh tetap tulis di kolom komentar. Jadi kolom komentarnya nggak Sandra tutup. Nah, Kak Budi, ini nih kan kembali lagi ya, sambil teman-teman ini menunggu teman-teman untuk mencatat pertanyaan dan lain sebagainya, ini ada nggak sih kok cara kan new normal, otomatis ke depannya kita ini sebenarnya kalau yang Sandra nangkep ya kok ya, new normal yang dikatakan selama ini adalah kita akan diminta tetap beraktivitas seperti biasa tapi dengan protokol kesehatan. Jadi misalnya kita harus tetap pakai masker nih misalnya, harus rajin cuci tangan, bahkan mungkin Sandra rasa ke depannya orang-orang ini akan di mana-mana akan bertemu dengan tempat cuci tangan ya, rasanya di jalan, di mall, di mana-mana ya. Nah, otomatis gimana ya caranya Koko atau bagaimana tips-tips dari Koko untuk kedepannya kita menanggapi hal ini. Jadi bagaimana ketika kita harus bertemu dengan orang, tapi kan kita nggak boleh dekat-dekat karena kita harus social distancing juga ya, benar ya? Jadi kita boleh keluar, tapi kan kita juga harus wise istilahnya, kita harus bijaksana, kita nggak boleh terlalu dekat-dekat. Nah, tapi tips dari Koko bagaimana supaya relasi itu nggak turun. Jadi kita tetap bertemu. Kalau dulu bertemu kan mungkin kita cewek-cewek ya bisa cipika-cipiki.
Bisa kalau cowok bisa berpelukan. Tapi kan sekarang itu sesuatu hal yang mungkin perlu dipikir 2-3 kali untuk dilakukan, walaupun kita nanti akan tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, ada nggak sih kok tips-tips supaya walaupun kita new normal, relasi kita dengan sesama itu nggak menurun? Ada nggak? Right. Pertanyaannya cukup berat ya. Begini, kita ngomong dalam kasus kehidupan sudah berjalan seperti biasa ya. Jadi bukan dalam arti benar-benar kita lagi di lockdown atau PSBB dan sebagainya. Tapi kita ngomong dalam arti anggap aja ini kehidupan udah normal semua, udah normal, berjalan normal, kita berdamai dengan virus itu. Memang kalau misalnya kita harus bertemu, jadi biasanya yang saya sempat ngomong-ngomong sama teman baik saya. Jadi waktu itu saya ada kerjaan sama teman baik di mana kita harus bertemu. Nah, kita harus bertemu. Nah, karena teman baik, namanya teman kan pengen ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi akhirnya saya datang ke kantornya dia, jadi saya datang tetap pakai masker, kemudian saya juga bawa hand sanitizer, bahkan saya kalau buka pintu pakai sikut gini ya, saya buka pintu pakai sikut gini, kita duduk dalam satu ruangan itu ya, dan dia juga pakai masker, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita, tapi ada jarak, nah seperti itu. Jadi anggap aja ini kita ngomong dalam status normal kehidupan sehari-hari, kita mungkin diizinkan oleh pemerintah boleh bertemu, mungkin dengan jumlah orang tertentu, tapi jadi pertama adalah kita tetap menggunakan alat pelindung, tetap pertama. Kedua, kalau memang ada kesempatan waktu bertemu, dan itu memang masih kategori yang diperbolehkan, ya hangout aja dengan teman-teman dalam ruangan tertutup, bukan ruang umum ya. Katanya kalau ruang umum itu lebih bahaya, karena kita tidak tahu siapa yang ada di sana sebelumnya. Jadi mungkin ke rumah teman gitu ya, terus kemudian ada di sofa, kalian bisa duduk tetap berjauhan sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ya, itu dalam status kehidupan sudah normal loh ya. Saya katakan bukan dalam PSBB atau masih dalam kurva tinggi. Memang nggak boleh oleh pemerintah. Saya rasa gitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ceolin. Bagaimana sih kita ini bisa beradaptasi dengan new normal? Karena stres juga kan. Jadi kok kemarin sebenarnya kita dari BPK Youth itu sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan ya. Apa sih rintangan ketika kita tuh di rumah aja? Terus cukup banyak yang menjawab, kita ini bosan. Terus ada yang jawab juga, postur tubuh semakin membengkak nih. Nah, banyak juga, tidak sedikit loh kok yang jawab bahwa mereka itu khawatir. Mereka itu juga stres. Ada orang yang dulu bisa beraktivitas dengan baik, bisa dengan kemana aja lah istilahnya, dia bebas, mau ke mall, pagi, siang, malam, ya terserah. Sekarang kan nggak bisa. Bagi orang itu bukan hal yang mudah, bener ya? Jadi mungkin mereka juga stres. Nah, sekarang, benar nih pertanyaan Caoli, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti ini supaya kita tuh nggak stres, tapi kita bisa tetap stay positif kok. Gimana nih? Wah, ini kalau kita lihat dari sejarah dan kebiasaan umat manusia, coba bayangin gini Sandra, anggap aja Sandra belajar melipat kertas gitu aja, melipat kertas ya Sandra melipat kertas, terus saya kasih satu rem kertas gitu. Sandra, kamu lipat kertasnya satu-satu. Sandra pasti tanya, berapa aku yang harus saya lipat? Sudah, nanti aku aja yang ngomong. Nah, kamu lipat, selesai, kamu melipat, selesai, kamu lipat. Mungkin kamu udah ngelipat 100 gitu ya. Terus kemudian, sudah saya tetap bilang gini, tetap teruskan aja, nanti kalau sudah selesai saya ngomong, kamu ngelipat terus. Lama-lama apa yang Sandra rasakan? Bosan pasti kan? Loh, sampai kapan? Artinya apa, San? Kita mengalami stres, kita mengalami kebosanan di rumah, itu kuncinya satu. Karena kita nggak punya tujuan. Ya. Orang kalau punya tujuan, dia pasti akan bergerak ke arah sana. Nah, kalau dalam gereja kita ada iman, harapan, dan kasih. Saya berbicara tentang harapan ini, San. Jadi harapan ini adalah sebuah tujuan kita nanti ke sana. Nah, artinya apa? Kalau di rumah, kalau teman-teman bosan, maka pertama teman-teman yang harus lakukan, Anda harus mempunyai tujuan tertentu untuk melakukan hal itu di rumah. Saya kasih contoh. Nah, untuk saya sendiri, misalnya gini, ngapain ya di rumah ya? Kok aku di rumah juga bosen banget kalau gitu. Maka caranya pertama aku ingin belajar menyebarkan nilai-nilai Kristiani, ya, supaya yang umum, supaya bisa diterima oleh banyak orang, ya. Maka aku bikin YouTube channel. Nah, jadi aku mulai YouTube channel. Aku punya YouTube channel, makanya apa? Aku mulai di rumah, mulai sibuk. Mulai coba syuting, ngatur baju untuk foto judulnya, covernya, dan sebagainya. Sehingga itu membuat aku itu lebih bersemangat. Jadi teman-teman yang di rumah saat ini, kalau kamu bosan, kamu punya stres masalah, punyalah tujuan terlebih dahulu.
Ya. Harus punya tujuan. Mau ngapain? Misalnya Sandra, aku mau belajar makeup artis. Wah, gitu ya. Terus kamu di rumah kamu belajar makeup gitu ya. Mungkin mau di wajah mungkin jadi Kate Beckinsale kayak kemudian wajah jadi bisa kan atau wajah jadi goblin kayak kayaknya kamu punya skill. Nah, atau yang ketiga. Nah, tadi ada yang bilang diet. Bagus. Aceh, kalau coba di rumah, maka coba buat program diet. Nah, kalau teman-teman ada tahu yang namanya kalistenik. Tahu ya, kalistenik itu adalah kamu olahraga di rumah, tetapi kamu tidak menggunakan alat-alat dari gym. Kamu menggunakan alat-alat yang ada di rumahmu. Misalnya pegangan tangga. Nah, pegangan tangga kamu naik gini dan sebagainya. Kemudian mungkin mau kekar yang laki, mungkin ngangkat galon aqua. Jadi menggunakan alat-alat rumah tangga, tapi punya tujuan. Jadi tujuannya aku lebih kurus, tujuannya aku jago make up artis, tujuannya aku mungkin jadi YouTube channel dan sebagainya. Nah itu contoh. Tapi San, ini penting. Kenapa? Karena banyak dari kita anak muda itu mereka nggak efektif. Mereka banyak di rumah. Ayo, kamu pasti lihat ya. Mereka banyak di rumah kalau nggak nonton Netflix, main TikTok, drama Korea, ya kan? Dihabiskan semua hari. Ya, kemudian drama Korea yang itu The World of Marriage gitu ya. Waduh, emosi-emosi gitu ya, lihat perselingkuhan gitu. Kemudian game online ya, mulai disikat semua. Loh. Ya, jadi gini, sebenarnya nggak salah. Saya juga main game online, jangan salah ya. Saya juga main game online, tapi carilah sesuatu yang lebih produktif, yang bisa menghasilkan. Misalnya, ternyata kamu dengan belajar masak di rumah. Belajar masak, kamu bisa, terus kamu coba jual. Lu dapat duit, lu San. Kita kan senang, yes. Ya. Kemudian make up artist. Nanti setelah PSBB ini selesai, kamu punya kemampuan, itu yang bisa dijual. Nah, itu loh tujuan. Ini adalah momen di mana kalian mempersiapkan diri malah. Nah, Jadi sebenarnya ya. masa-masa seperti ini nih malah harusnya kita itu malah lebih mencari talenta-talenta kita ya. Kita yang dulu kayak Sandra nih. Sandra ini kan dulu jarang banget masuk dapur ya. Akhirnya dengan selama adanya stay at home, ya mau nggak mau masuk dapur. Akhirnya ya walaupun tidak maksimal, tapi mungkin kita punya banyak hal-hal baru yang bisa kita dapat ya kok ya, benar ya? Yes. Ya. Tapi buat teman-teman yang percaya gini. Kalau saat ini bosan, kita harus punya tujuan ya. Ya. Harus punya tujuan. Selama kita nggak punya tujuan ya, bayangin deh. Cuman lu diam aja nonton Netflix, nonton drama Korea, itu kita kayak merasa, aduh hidup ini kok sia-sia ya. Nah, gitu. Tujuan seperti itu. Apalagi kalau buka berita terus lihat terus ya pertumbuhan COVID, malah semakin stres ya kok ya. Rasa takut berlebihan udah. Gitu ya. Sehari naik 500 gitu. Apalagi terus lihat di peta itu kan ada kan peta COVID terus daerahmu merah-merah semua. Besok tambah merah-merah gitu apa tambah? Jadi mending isi dengan hal-hal yang positif ya. Cari tujuanmu, apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa meningkatkan juga kreativitas untuk menghilangkan stres. Benar-benar. Nah, teman-teman terus pertanyaan boleh tetap pertanyaan dibuka. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan ragu-ragu untuk juga bertanya ya. Nah, nggak terasa ya, sudah 30 menitan kita ngomong-ngomong. Nah, sekarang nih Sandra ini bukan kepo ya, pengen tahu nih bagaimana sih ketika Sandra melihat Ko Budi tetap bersuka cita nih ya, tetap semangat. Boleh nggak sih sharing bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup Koko yang membuat Koko ini bisa tetap bisa tetap bangkit, bisa tetap semangat, bisa tetap bersuka cita nih. Jadi kan ada orang yang ketika stay at home itu jadi kayak galau ya. Nah, bagaimana Koko sendiri mengalami penyertaan Tuhan sehingga Koko ini bisa tetap semangat bersuka cita? Bisa nggak Koko sharingkan pengalaman Tuhan menyertai Koko di masa-masa seperti ini? Penyertaan Tuhan itu yang pertama itu yang Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh benar-benar luar biasa baik kepada saya gitu. Sampai kadang-kadang saya itu kok bisa ya. Pertama gini, kita ngomong dari segi pekerjaan dulu. Kan nggak dipungkiri, momen-momen seperti ini pekerjaan pasti sedang turun-turunnya semua ya. Ya. Nah, entah ketika kita membangun kehidupan doa yang baik ya, ini terus kemudian ada hikmat dari Tuhan. Yang begini, saya katakan Tuhan pekerjaan lagi turun nih, wah perlu apalagi kehidupan biaya sekolah itu tetap jalan loh San, bayar sekolah tetap normal loh. Ya, tetap bayar SPP lain ya. Tetap bayar normal, iya.
bingung kan, aduh Tuhan, ini pekerjaan lagi turun, masa gimana, masa susah-susah nabung harus harus tabungan harus terkuras kan, kan sayang gitu loh kan kita udah nabung. Tapi Tuhan tuh memberikan hikmat. Waktu itu saya bilang gini, pasti ada cara, pasti ada peluang pada momen ini dalam bidang pekerjaannya. Dan ternyata membuka saat itu Kak Budi sempat teringat oleh kontak sama temen, dan temennya ternyata dia ternyata nabung di bidang saham. Nah misalnya saham, karena saham lagi turun semua, dia bilang loh ini momennya beli. Nah kebetulan temennya Kak Budi ini dia orang yang bekerja di sana, jadi ahlinya sana. Terus saya belajar gimana sih caranya dari gini. Ternyata saya belajar untuk menabung di saham. Dia ngomong ini momen yang cukup turun. Jadi saya nabung, saya posisi uangnya di sana semua. Ternyata pada saat ini sudah PSBB mau dibuka, udah mulai naik. Ternyata tabungannya bertambah. Ini contoh dalam pekerjaan ya. Jadi di sini loh lihat, oh Tuhan tuh menolong. Di sini saya bukan mengajak teman-teman nabung saham, bukan loh ya. Kenapa? Karena kita harus berdoa dulu. Saya minta hikmat sama Tuhan dulu. Tuhan, apa peluang apa yang bisa kamu sediakan? Itu pertama. Jadi ya, yang kedua, nah istri Kak Budi ini kan bekerja di bidang sekolah, dia sebagai kurikulum koordinator. Penyertaan Tuhan yang kedua, nah income-nya istri dari Kak Budi sendiri nggak dipotong, jadi tetap utuh seperti biasa gitu. Mungkin karena SPP bayar normal ya, jadi nggak dipotong. Ada dana untuk itu ya? Iya, Tuhan menyertai. Wadah ya, tetap income istri tetap oke jalan. Dua itu. Terus kemudian yang ketiga, penyertaan Tuhan gini, mama dari Kak Budi ini kan juga tetap bekerja. Jadi mama Kak Budi ini tipikal orangnya nggak mau nganggur di rumah, dia nggak mau pensiun, pokoknya dia kerja. Saya lihat pekerjaannya tetap lancar, tetap diberkati, dan tetap kalau ada penurunan itu mungkin cuma 20%. Loh, luar biasa loh. Jadi kita bertiga ini diberkati pekerjaannya tetap berlimpah dalam saat masa-masa ini. Kemudian yang keempat, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, Kak Budi ini sempat harus keluar kayak yang belanja kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, itu tetap takut loh San. Bayangin San, aku itu sempat malah ketika di awal-awal COVID ini merebak ya. Ini malah sakit tenggorokan. Jadi saya sempat sakit tenggorokan, sakit batuk, saya pilek dan demam. Apa nggak stres gitu? Saya bilang, Parno ya? tolong Tuhan. Iya, apa kan anak kedua masih baby. Tuhan, tolong Tuhan, ini gimana ya? Ada anak kecil dan sebagainya. Puji Tuhan, ternyata saya ini cuma sakit panas biasa, demam biasa. Ya, ternyata saya udah sembuh dan baik-baik aja gitu. Nah, jadi penyertaan yang keempat ini kesehatan tetap terjaga. Nah, kesehatan terjaga. Kelima, Tuhan itu membukakan jalan cara-cara pelayanan, ya kan? Tadi saya bilang saya buka YouTube channel yang baru, saya bisa diberkati, saya lihat teman saya, follow yuk. Kalau ada firman, ada nilai-nilai moral tentang kekristenan, saya sebarin dan sebagainya. Jadi banyak sekali, San. Justru malah momen di sini adalah momen Tuhan berkarya luar biasa. Ya, seperti itu. Berarti sebenarnya momen-momen seperti ini bukan kita itu malah bersantai-santai, maka sebenarnya kita ini harus lebih bangun quality time sama Tuhan juga ya, benar ya kok ya? Jadi, karena ketika kita itu mau terus melekat sama Tuhan, maka kita pun punya sudut pandang yang positif. Jadi melihat segala sesuatu tuh bukan malah menjadi stres, tapi kita bisa ngambil nih nilai-nilai positif apa lewat kejadian ini ya. Ya. Soalnya itu juga, Sandra itu merasa terberkati ketika Ko Budi ngomong itu, karena banyak sekali Sandra juga di chat sama teman-teman, mungkin karena kita ini misalnya itu nggak langsung ke gereja, kan? Jadi banyak sekali kejadian misa itu tanpa persiapan. Jadi sudah nggak persiapan fisik. Jadi kadang-kadang ada yang nggak mandi, ada yang pakai celana pendek dan lain-lain. Itu malah sebenarnya harusnya kita ini di masa-masa seperti ini, walaupun misa itu dalam tanda kutip dipermudah, kita nggak perlu kemana-mana, tapi kita harus tetap intens ya sebenarnya ya. Betul. Supaya nggak kendor ya intinya semangatnya kita juga ya sebagai anak-anak muda. Jadi malah penting. Kenapa? Saya pernah ikut misa online. Romonya kalau ngomong itu, kalau kita ngomong itu make sense banget. Dia katakan gini, waktu misa online jadi waktu homili. Romonya itu bilang gini. Dia ngomong sama tim multimedia, itu yang online berapa sekarang? Jadi dikatakan seperti itu. Wow. Oh, yang online, tim multimedianya bilang 300 Pak. Nah, terus Romonya bilang, biasanya kalau misa harian itu yang datang 3.000. Ini yang online 300, itu yang mana 90% yang lain. Nah, saya waktu itu, oh ya, oke. Jadi malah, kok malah online malah berkurang gitu kan. Jadi akhirnya, ini kemana umatnya gitu. Puji Tuhan kalau umatnya ikut misa online di tempat lain. Oke lah, itu masih baik ya. Tapi kalau dia nggak online, ada malas lah dan sebagainya. Ada online nggak ngerti lah dan sebagainya. Allah nggak bisa menerima tubuh Kristus lah. Sayang kan, San? Benar-benar. Jadi
Malah bener ya, Sandra lihat banyak juga gara-gara kejadiannya jadi males, mager istilahnya ya, males gerak. Jadi kalau sudah mainan HP, apalagi bener kata Ko Budi tadi nonton drakor ya, sudah Ya, nangis-nangis, terbawa suasana untuk mau bangkit berdiri mengganti channel, pergi ke misa itu rasanya sesuatu hal yang susah ya. ya betul. Itu menjadi Mm-mm. tantangan kita anak-anak muda, bener ya. Yes. Dan ini pun, Gini, Hah? Gimana kok? nah, gini, pertama sebenarnya gini, kalau teman-teman tanya gimana sih dan sebagai apa ya, kok bagaimana kita bisa lebih fokus ya, San? Saya rasa gini, ada pola pikir yang harus dirubah dahulu. Pola Ada pikir. pola pikir yang harus dirubah. Saya kasih contoh agak ekstrim dulu ya. Padre Pio. Nah, ketika si Santo Padre Pio ini dia mengalami sebuah penampakan. Penampakan ini bukan dari malaikat loh, tapi dari si jahat. Loh kan serem kan? Penampakan dari si jahat. Itu kalau kita perhatikan baik-baik, kan itu kan diizinkan oleh Tuhan. Dia mengalami penampakan si jahat, diizinkan oleh Tuhan. Maka mata Tuhan itu justru sedang tertuju pada si Padre Pio. Sedang tertuju. Coba kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sedang mengalami tekanan, mengalami sesuatu yang nggak enak saat ini, umat-umat Kristiani di luar sana, ini mata Tuhan sedang tertuju. Mata Tuhan sedang tertuju. Kenapa? Apa yang mau dikatakan kepada Tuhan? Masa pandemi ini kita bisa lihat siapa yang bagaimana reveal itu bagaimana kita ini kelihatan aslinya. Nah, Ya, seperti itu. Jadi masa-masa ketika orang dalam tekanan itu kelihatan aslinya kok, San. Saat ini kalau umat Katolik di luar sana atau umat Kristiani, apa yang kita lakukan? Ketika pada masa ini kita semakin malas datang online. betul. Semakin kita mengeluh. Loh, bukankah ini malah kita kelihatan aslinya? Walah, si Kak Budi ini kelihatan Katolik pelayanan. Tapi ternyata ketika masa pandemi ini sukanya mengeluh terus jarang ikut misa. Kelihatan kan Kak Budi ternyata orang seperti apa. Nah, gitu loh. Jadi Tuhan benar-benar datang, dan Tuhan akan lihat, adakah ku dapati iman di bumi ini? Justru kalau dalam tekanan, kelihatan karakter asli kita. Nah, itu San. Ya, ya. Pola pikirnya harus Berarti ini ini adalah momen ya, di mana Tuhan memperhatikan kita. berarti ini mungkin menjawab pertanyaan dari Wawa ya, Wahyu Nugraha ini ya. Di sini dia bilang di saat ini kadang kita tuh terbawa suasana dan menjadi santai. Nah, bagaimana caranya untuk tetap fokus di masa ini? Berarti kita juga harus tetap ubah pola pikir kita dulu ya, Po ya. Iya, Benar ya? pertama ubah pola pikir. Betul, itu penting. Supaya ya Nah, benar. Ada poin lagi? oh ya, gini. Ya, tadi jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah pola pikir. Kalau ada satu pintu tertutup, maka ada pintu lain terbuka. Tuhan intinya pasti membuka keluar. Maka teman-teman, kalau dalam pada masa momen ini, malah teman-teman harus mikir, aku hari ini mau ngapain? Apa yang harus bisa aku lakukan supaya produktif? Karena ini adalah momen di mana aku akan semakin maju ke depan. Nah, gitu. Seperti akan maju ke depan. Ini adalah momen di mana kita. Sama seperti gini kan. Kalau Kak Budi lihat momen ini adalah momen di mana Tuhan itu sedang merubah dunia. Jadi dia yang merubah dunia ini moving forward, untuk maju lebih depan lagi. Nah, apakah kita sebagai umat Katolik melihat celah itu? Seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ko Kris. Ko, menurut Koko gimana kalau kita itu misa online, tapi kan enggak, kalau kita misa online tapi enggak live. Jadi yang via rekaman kan biasanya tersimpan nih di YouTube. Itu mengurangi esensi enggak sih kalau menurut Ko Budi sendiri? Saya jawab berdasarkan jawaban dari, kalau nggak salah, Romo Benipang. Ya. Kalau nggak salah sebelumnya. Ada pertanyaan yang sama. Kak, boleh nggak ikut misa online yang siaran ulang? Maka Romo Benipang menjawab saat itu, ya berkatnya udah expire. Oh, jadi Saya hanya bisa menjawab itu. Berkatnya expired. Saya ngikuti jawaban Romo Benipang. berarti bagi teman-teman yang nanya atau yang mungkin secara tidak sengaja mengikuti, berarti berkatnya expired ya kalau kita tuh ikut via rekaman ya. Kalau mau tuh mau dong yang press langsung pas live saat itu juga ya. Lagian teman-teman, kalau menurut Sandra pribadi cukup banyak jadwal-jadwal misa. Jadi tidak hanya di jam 5. Kalau teman-teman nggak nutut misalnya jam 5, ada setengah 6, ada jam 6, jam 7. Bahkan kalau teman-teman mau pagi jam 10, siang jam 12 juga rasanya ada semua ya. Apalagi
Ya, Sebenarnya Sandra merasa satu dampak positif ketika kita ada di rumah aja, kita juga bisa menjangkau banyak gereja ya kok ya. Tiba-tiba pingin nih betul. gereja Katedral Jakarta, kita bisa loh nonton ikut misa di sana. Jadi intinya jangan sampai kita itu yaitu kehilangan momen-momen live bersama Tuhan. Oke ya. Ya, prinsipnya gini kok, San. Kalau misalnya kita mau kencan ketemu pacar kita gitu, kencan pertama, kamu dandan yang rapi nggak? Pasti Betul. dong. Kalau Sandra pasti makeup yang paling cantik deh, pokoknya kayak Miss Universe gitu ya. Ya kan? Nah, ya, prinsipnya memberikan yang terbaik. Maka kalau kita ketemu Tuhan, ya yuk kita berikan waktu kita yang terbaik, bukan siaran ulang ya. Ya kayak teman-teman yang cowok di sini, kan nonton Piala Dunia, nonton sepak bola, ayo. Lebih suka yang nonton, wah ini live ya kan? Atau Betul. cuma nonton siaran ulang? Ya kan nggak enak gitu. Ya kurang lebih disposisi hati lah. Oke. Ini karena kita sudah kurang lebih 43 menit bersama-sama ya. Oh sudah. Gak kerasa ya kok Oke, ya. cepat sekali. Wow. Iya. Dan ini mungkin banyak juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat terjawab atau belum bisa dibahas live hari ini. Nah, kok boleh nggak sih kalau misalnya pertanyaannya itu dari tim kita catat, terus nanti Koko jawabnya via rekaman? Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya akan bantu jawab. Jadi teman-teman, wah puji Tuhan. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tetap mau kepo atau penasaran dan mau nanya banyak hal yang khususnya berhubungan dengan topik ini, bisa tetap DM ya di BPK Youth, Ya. Instagram BPK Youth. Nanti Ko Budi akan berusaha semaksimal mungkin untuk membalasnya via rekaman. Oke ya? Ya. Ini banyak yang bilang lanjutkan ini, masih kangen. Gimana ya ini? Kita nanti masih ketemu, akan banyak lagi bincang-bincang santai ke depannya bersama BPK Youth Surabaya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup ya, Ko ya. Boleh. Jadi teman-teman, saya mengajak dari tim BPK Youth Surabaya mengajak untuk teman-teman boleh terus join di dalam acara-acara BPK yang diadakan. Jadi khususnya hari ini kan kita live bincang-bincang santai bersama BPK Youth. Besok akan ada live bersama juga di Instagram BPK Youth, yaitu Rosario Laudato Si. Teman-teman, kenapa saya sungguh-sungguh mengharapkan kehadirannya besok? Karena kita mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu yang banyak dikenal di kalangan anak-anak muda, yaitu Romo Andang. Sedikit bocoran siapa itu Romo Andang, bahwa Romo Andang itu adalah seorang ahli hukum gereja dan beliau itu adalah alumni dari universitas-universitas ternama di Amerika dan di Belgia. Jadi beliau ini cukup terkenal ya. Terus beliau juga dosen di salah satu universitas yang mengajar juga tentang hukum gereja. Dan nah, yang paling luar biasa karena besok tepat 5 tahunnya ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, maka kita mengundang nih Romo Andang sebagai Romo pemerhati ekologi, khususnya di bagian pengelolaan sampah. Karena cinta beliau yang begitu besar terhadap ekologi, terhadap lingkungan, maka beliau ini pun tergerak atau terlibat di dalam tim-tim penyusun Rosario Laudato Si. Jadi kalau selama ini BPK live jam 12 bersama pewarta-pewarta lintas keuskupan, besok kita undang orang yang memang langsung menyusun Rosario Laudato Si-nya. Jadi pastikan teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Set alarmmu, pastikan join, ajak seluruh teman-teman, seluruh keluarga itu untuk tetap join dan berdoa Rosario bersama. Jadi kita kalau mendapat berkat, kita pun harus rindu orang lain mendapat berkat yang sama seperti itu. Amin. Amin. Teman-teman, yang untuk acara bincang-bincang ini akan kembali hadir tanggal 13 Juni, 2 minggu lagi. Segera tandai di kalendermu tanggal 13 Juni jam 3 sore, khususnya dengan bintang tamu yang menarik. Hari ini kita punya bintang tamu yang menarik, Ko Budi ya. Dan pastinya akan banyak sekali bintang-bintang tamu yang menarik tanggal 13 Juni nanti. Jadi yuk tetap tandai kalendermu, jangan sampai ketinggalan. Oke ya? Teman-teman sekali lagi yang mau
catat pertanyaannya, nanti boleh DM ke BPK Youth, dan kalau semaksimal mungkin Ko Budi akan membantu menjawab lewat rekaman. Oke, itu saja. Siap, siap. Terima kasih Ko Budi. Mungkin Koko Terima kasih, San. satu request, Koko boleh dong berdoa juga bagi teman-teman kita yang saat ini sedang join, supaya kita Boleh, ini ya. di masa-masa seperti ini kita boleh menjadi anak-anak muda yang terang, yang membawa terang, Siap. yang berdampak. Jadi kita nggak ikut khawatir kok, tapi kita malah boleh membagikan cahaya itu untuk memberkati orang lain. Boleh ya kok ya? Oke. Kita Siap, siap. Ayo kita siapkan hati yuk, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Pada hari ini kami boleh melakukan talk live bersama dengan BPK Youth Surabaya. Kami percaya Tuhan, kiranya saat ini rahmat-Mu boleh menyertai kami semua. Kiranya saat ini kami bersepakat, bersatu hati, berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas para viewers yang saat ini sedang online Tuhan. Untuk anak-anak muda juga yang di Surabaya, supaya ada roh kedamaian, roh ketenangan ada di hati dan di batin mereka. Sehingga mereka boleh melihat kebijaksanaan-Mu, dan mereka boleh berjalan berdasarkan sabda-Mu, dan mereka akan menjadi anak-anak yang pembawa berkat. Mereka akan menjadi anak-anak yang produktif. Mereka nggak akan menyia-nyiakan waktu hidup mereka pada saat PSBB ini. Biarlah pada masa-masa ini mereka boleh mengalami semangat baru, mereka mengalami jalan baru, mereka melihat rencana-rencana-Mu yang baru dalam hidup mereka. Sehingga ketika semua ini selesai Tuhan, mereka akan semakin bersinar terang dan menjadi berkat bagi banyak anak muda. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesai. Kiranya Kau boleh lindungi kami, keluarga kami semuanya dari segala yang tidak baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ko Budi. Tuhan memberkati seluruh dari aspek Thank you, San. Koko, keluarga, Ya. pelayanan, pekerjaan boleh senantiasa Amin. memberkati. Amin. Terima kasih Amin. hari ini boleh join bersama kami BPK Youth. Kami bersyukur banyak sekali hal-hal yang kami dapat, hal-hal positif yang boleh mensupport kami supaya kedepannya kami lebih tenang, kami lebih mengandalkan Tuhan lah istilahnya ya, nggak parnoan sendiri. Tapi kita juga boleh menjadi anak-anak muda yang berdampak. Oke, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah join sore hari ini. Terima kasih untuk keramaiannya. Sampai tadi ada yang membahas resep dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus join, terus pantau Instagram BPK Youth, terus share, dan juga teman-teman boleh terus join, bergabung bersama-sama dengan kami untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat setiap acara-acara yang kita lakukan. Oke? Sampai ketemu besok siang jam 12, bukan jam tanggal 13 Juni, tapi besok siang jam 12 bersama dengan Romo Andang. Kita akan berdoa rosario bersama. Oke? Thank you semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih semua. Stay healthy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. God bless. God bless.